Halo anak-anak di rumah, selamat pagi. Pagi ini kita akan belajar tema 7. Ya, kita sudah masuk ke tema 7 ya. Kita masuk ke subtema 1, pembelajaran 1 sampai 3. Siapkan buku dan alat tulis kalian. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kalau sudah, langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini. Menentukan pokok pikiran dalam bacaan. Ya, kita akan mulai dengan pelajaran bahasa Indonesia. Dalam suatu teks terdapat pokok pikiran. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Masih ingat ya kalian dengan pelajaran ini? Setiap paragraf memiliki satu pokok pikiran yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Beberapa pokok pikiran paragraf dapat dijadikan dasar untuk menemukan pokok pikiran dari suatu bacaan. Oleh sebab itu, sebelum mencari pikiran pokok dari suatu bacaan, harus menemukan dahulu pokok pikiran paragraf. Intinya kalian harus menemukan suatu pokok pikiran dari sebuah paragraf kalau kalian ingin tahu apa sih yang sedang dibahas dalam sebuah paragraf tersebut. Mencari arti kata sulit dalam bacaan. Membaca adalah salah satu cara untuk menemukan berbagai informasi dari suatu bacaan. Untuk mengetahui arti sebuah kata, kita dapat mencari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jadi kalau kalian membaca suatu bacaan, terus tiba-tiba kalian menemukan satu kata yang kalian belum pernah dengar, jadi kalian belum tahu artinya, kalian bisa menemukan artinya dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bagaimana cara menemukan kata dalam KBBI? Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, menentukan kata dasar dari kata yang akan dicari maknanya. Contohnya kata keragaman, berarti kata dasarnya adalah ragam. Berarti kita harus mencari kata ragam dalam KBBI. Nah, setelah menemukan kata ragam, barulah mencari kata keragaman pada bentuk turunan dari kata ragam. Lalu, catat arti dan pahami dengan membaca kembali setelah mengetahui artinya. Jadi kalian kalau sudah paham satu kata yang sudah kalian temukan dalam KBBI, baca ulang bacaan yang kalian tadi tidak pahami. Kalian akan paham maksudnya. Oke, sekarang mari kita beralih ke IPA. Kita akan mempelajari gaya dan jenis-jenisnya. Apa itu gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Berikut ini adalah macam-macam gaya. Yang pertama ada gaya gesek, lalu ada gaya gravitasi, gaya otot, gaya magnet, gaya pegas, dan gaya listrik. Pertama kita akan membahas gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi karena ada bagian benda yang bergesekan dengan dua permukaan datar. Contohnya, ban mobil dengan aspal jalan. Ya, kalau ban mobil berjalan di atas aspal, maka gaya yang terjadi adalah gaya gesek. Lalu yang kedua adalah gaya gravitasi, yaitu gaya yang terjadi karena adanya gravitasi bumi, atau istilah lainnya gaya tarik bumi. Contohnya buah yang jatuh dari pohon. Tidak hanya buah, kita bisa contohkan dengan benda lain. Misalnya kita lempar sebuah benda, misalnya pulpen atau pensil ke atas. Pensil tersebut atau pulpen tersebut akan jatuh karena bumi mempunyai gaya gravitasi yang akan menarik benda ke bumi, ke permukaan bumi. Selanjutnya ada gaya otot
adalah suatu gaya yang menggunakan tenaga otot. Contohnya saat mengayuh sepeda, mengangkat barang, atau menendang bola, atau kegiatan lain yang menggunakan otot. Selanjutnya juga ada gaya magnet, adalah gaya yang ditimbulkan oleh suatu dorongan dan tarikan dari magnet. Contohnya yaitu saat mendekatkan besi ke magnet, maka benda tersebut akan menempel jika keduanya ada mengandung magnet. Lanjut, ada gaya pegas, adalah gaya yang dihasilkan dari pegas. Contohnya saat bermain ketapel, kalau kalian pernah lihat atau pernah main ketapel, karet itu saat kalian tarik dan kalian lepas, itu adalah contoh gaya pegas. Lalu yang terakhir ada gaya listrik, adalah gaya yang dihasilkan oleh listrik. Contohnya saat menyalakan komputer, televisi, atau lampu, atau benda-benda yang terhubung dengan listrik yang lainnya. Mari kita lanjut pembahasan kita ke pelajaran IPS tentang faktor penyebab keberagaman suku di Indonesia. Indonesia kaya akan keragaman suku, bangsa, dan budaya. Bermacam-macam suku bangsa tinggal dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman suku bangsa dan budaya masyarakat di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama perbedaan kondisi alam. Jelas ya, Indonesia memiliki kondisi alam yang berbeda antara wilayah satu dengan wilayah lainnya, seperti tanah, air, kekayaan alam, tanaman, hewan, dan lain sebagainya. Penduduk yang tinggal di daerah pantai, pegunungan, perkotaan, dan pedesaan pastinya memiliki perbedaan mata pencaharian dan kebiasaan yang berbeda-beda. Lalu berikutnya, kondisi negara kepulauan. Indonesia dijuluki sebagai negara maritim karena negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau. Setiap penduduk di pulau satu dengan pulau lainnya memiliki atau mempunyai budaya, suku, dan ras. Nah, hal ini menyebabkan Indonesia mempunyai keberagaman budaya, suku, dan ras. Selanjutnya, letak strategis wilayah Indonesia. Ya, wilayah Indonesia termasuk strategis ya karena berada di antara dua samudra, yaitu Pasifik dan Hindia, dan juga dua benua, Asia dan Australia. Wilayah Indonesia yang strategis membuat Indonesia menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia. Adanya jalur perdagangan ini membuat banyak bangsa asing menetap di Indonesia, jadi kebudayaan yang ada di Indonesia terus bertambah. Dan juga ada keadaan transportasi dan komunikasi. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Lalu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Masyarakat perkotaan biasanya mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Jadi ini juga yang menjadi faktor timbulnya budaya baru ya dalam masyarakat Indonesia. Berbeda suku, maka berbeda juga kebiasaan dan cara hidup masyarakat. Setiap suku bangsa mempunyai kebiasaan hidup yang berbeda-beda. Kebiasaan hidup itu menjadi budaya serta ciri khas suku bangsa tertentu. Salah satu perbedaan cara hidup adalah transportasi. Nah, mari kita lihat beberapa transportasi tradisional di berbagai daerah. Yang pertama, kuda bendi merupakan kendaraan umum tradisional yang banyak dalam kebudayaan Sumatera Barat. Yang kedua, ojek sepeda menjadi primadona transportasi di Indonesia sejak tahun 70-an. Ada beberapa kawasan tertentu yang masih dapat kita jumpai ojek
sepeda seperti di stasiun kota dan pusat bisnis Glodok, Jakarta. Yang berikutnya ada beca. Siapa di sini yang suka atau pernah naik beca? Ada dua jenis beca yang biasanya digunakan, yaitu beca dengan pengemudi di belakang. Itu biasanya bisa kita lihat di Jawa. Selain itu ada beca dengan pengemudi di samping. Biasanya kita temukan beca tersebut di wilayah Sumatera. Dokar. Dokar merupakan alat transportasi tradisional dan salah satu warisan budaya Jawa dengan ciri khas tersendiri. Dokar dapat ditemukan di beberapa tempat-tempat wisata di Yogyakarta. Dokar berbeda dengan andong. Dokar hanya mempunyai dua roda dan ditarik oleh satu kuda. Siapa di sini yang pernah naik dokar? Selanjutnya andong. Andong masih dapat kita jumpai di Solo dan Yogyakarta. Andong merupakan warisan budaya Jawa yang kini masih terus dilestarikan. Kalau tadi dokar rodanya ada dua dan ditarik oleh satu kuda, andong ini lebih mirip agak beca ya, tempat duduknya karena memiliki 4 roda dan bisa menampung sekitar 4 orang. Lalu ada pedati, dapat di daerah pedesaan. Alat transportasi ini digunakan untuk mengangkut orang atau barang. Pedati ditarik oleh hewan seperti kuda, sapi, atau kerbau. Jadi pedati ini bisa ditarik oleh hewan lain selain kuda. Tetapi kalau andong dan dokar itu hanya ditarik oleh kuda. Tak hanya alat transportasi, tetapi masih ada lagi benda-benda yang memiliki perbedaan dan keunikan di tiap daerahnya. Mari kita mengenal jenis keramik di Indonesia. Indonesia dikenal keragaman budayanya, jelas ya. Mari kita perhatikan atau lihat beberapa kerajinan keramik dari berbagai daerah. Yang pertama, keramik Singkawang dari Kalimantan Barat, keramik Pleret dari Purwakarta, Jawa Barat, keramik Lampok dari Banjarnegara, keramik Dinoyo dari Malang, keramik Bali tentunya dari Bali, keramik Mayong dari Jepara, keramik Lombok dari Lombok, dan terakhir keramik Bima dari Bima. Mari kita beralih ke PPKN. Keanekaragaman terbukti tidak menjadi penghalang terwujudnya persatuan dan kesatuan. Nah, berikut ini beberapa cara menghargai keragaman. Yang pertama, rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan untuk mengabdikan kepada negara, menyelenggarakan kerjasama antar daerah, memberikan bantuan tanpa membedakan suku bangsa atau asal daerah, dan mempelajari berbagai kesenian dari daerah lain. Kita sekarang tahu ya, bangsa Indonesia sedang dilanda beberapa musibah. Nah, tapi bangsa Indonesia tidak diam saja. Kita atau mereka tetap memberikan bantuan kepada orang-orang yang terkena musibah, tidak memandang fisik, suku, ras, atau budaya mereka. Ini adalah wujud persatuan dan kesatuan yang dimiliki oleh bangsa kita. Oke, setelah tadi kita bahas PPKN, sekarang kita mari berlanjut ke seni budaya dan prakarya. Ingat kalian dengan tempo? Tempo adalah ukuran kecepatan dalam birama lagu. Tinggi rendahnya suatu nada dipengaruhi oleh banyaknya frekuensi yang dihasilkan dalam 1 detik. Makin banyak frekuensi, makin tinggi nada yang dihasilkan. Nada tinggi ditandai dengan adanya sebuah titik di atas not angka. Contohnya, kalau ada angka 1 dan titik di atas berarti ini dibacanya do tinggi ya. Sedangkan nada rendah ditandai dengan adanya sebuah titik di bawah not angka. 1 dengan titik di bawah berarti do rendah. Do rendah. Setelah mempelajari tempo tadi, mari kita kenali lagu daerah kita. Hari ini kita akan membahas 3 dulu ya. Yang pertama ada Apuse. Lagu Apuse berasal dari Papua.
Lagu ini mengisahkan tentang perpisahan cucu dengan kakek dan neneknya. Apuse artinya kakek atau nenek. Yang kedua, Rasa Sayangi. Lagu ini merupakan lagu anak-anak yang selalu dinyanyikan secara turun-temurun oleh masyarakat Maluku. Lagu ini mengungkapkan rasa sayang mereka terhadap lingkungan dan sosialisasi di antara masyarakat. Dan yang terakhir ada O Inani Keke. Lagu ini berasal dari Sulawesi Utara. Lagu ini menceritakan perjalanan seorang ibu ke kota Manado yang disebut Wenang dalam bahasa Minahasa untuk membeli kue. Jadi tiap lagu memiliki arti dan makna tersendiri ya. Oke, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian yang menonton video ini dari awal sampai habis. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan. Kita akan ketemu di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.